Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai aktualisasi Pancasila. Aktualisasi ini dapat diartikan bagaimana mengimplementasikan atau menjalankan Pancasila itu ke dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, jadi ini menjadi acuan ya, pedoman bagi kita semua untuk bagaimana Pancasila itu yang berada dalam tataran abstrak dapat diaktualisasikan secara konkret dalam kehidupan kita sehari-hari bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini yang akan disampaikan. Nah, sekarang pertama saya ingin mengatakan pada hakikatnya aktualisasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat adalah Pancasila harus menjadi petunjuk hidup warga negara menuju daya saing bangsa. Nah, ini pertama yang kita pahami. Ya, hakikat aktualisasi itu seperti apa? Nah, dalam hal ini dapat kita artikan bahwa aktualisasi Pancasila itu ya bagaimana kita dalam kehidupan ya sehari-hari bermasyarakat, ya berbangsa, kemudian bernegara, Pancasila ini senantiasa menjadi petunjuk hidup kita sebagai warga negara yang baik. Untuk apa? Untuk menuju daya saing bangsa. Artinya, agar bangsa Indonesia ini dapat menjadi bangsa yang maju, ya, bangsa yang bersaing, bangsa yang memiliki kualitas. Nah, maka kembali ya kepada Pancasila itu sebagai dasar negara, itu bagaimana kita mampu memahami apa yang menjadi idenya, lalu petunjuk-petunjuk nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu yang kita aktualisasikan atau kita implementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari agar apa yang menjadi ide tadi ya atau makna filosofis adanya Pancasila itu dapat tercapai ya seperti itu. Nah, baik, tentu dalam hal ini dapat kita mulai dari sila pertama. Implementasi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa, sila ini menghendaki setiap warga negara untuk menjunjung tinggi agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Setiap warga negara diharapkan mempunyai keyakinan akan Tuhan yang menciptakan manusia dan dunia serta isinya. Keyakinan akan Tuhan tersebut diwujudkan dalam memeluk agama serta kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Terdapat beberapa pedoman yang dapat dilakukan, yaitu takwa, secara sadar patuh melakukan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Walaupun agama berbeda dapat bekerjasama dalam bidang sosial, perekonomian, dan keamanan, saling menghormati, dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nah, ya, jadi memang ya sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa sila pertama Pancasila itu konsepnya tentang agama, religius. Bagaimana hubungan antara manusia itu dengan Tuhan, hablum minallah. Nah, maka di sini dikatakan ya, sila pertama ini menghendaki bahwa setiap warga negara Indonesia ini ya, itu menjunjung tinggi agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Artinya
setiap warga negara Indonesia ini harus memiliki atau memeluk suatu agama yang dia yakini, yang dia percayai, itulah jalan yang benar. Terlepas agama apa saja, terserah. Islam boleh, Kristen boleh, Hindu boleh, Buddha boleh, tergantung apa yang menjadi keyakinan atau kepercayaan yang ada pada diri kita masing-masing. Nah, tentu agama yang kita yakini, yang kita perlu itu, ya, itu betul-betul harus dipahami seperti apa namanya perintahnya, seperti apa konsepnya, harus betul-betul dipahami, dijalankan dengan sebaik-baiknya, agar agama itu tidak hanya menjadi identitas yang melekat, ya, tapi juga menjadi pedoman yang memberi petunjuk bagi hidup kita ini sebagai bekal atau modal kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, tadi sudah disampaikan. Seperti apa? Misal kalau dalam Islam itu, ya orang beragama Islam yang baik itu tentu harus bertakwa. Ya, takwa dalam arti menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Ya, tentu dengan penuh kesadaran dan kepatuhan, ya, menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Nah, itulah takwa. Nah, inilah pedoman. Ini adalah implementasi. Implementasi sila pertama bagi misalnya umat Islam. Ya. Itu secara religiusnya. Ya, bagaimana dia memiliki ketakwaan dalam dirinya itu, dan itu dijalankan takwa itu. Apa yang menjadi perintah Allah itu dijalankan, apa yang menjadi larangannya dihindari. Nah, kalau itu sudah dilakukan, nah berarti ini kita sudah menjalankan salah satu yang menjadi petunjuk dalam implementasi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu. Ya. Pahami bertakwa itu. Nah, masih ada pedoman yang lain, implementasi yang lain. Kita hidup di Indonesia ini, kan sudah pernah saya katakan, Indonesia ini negara yang majemuk, negara yang plural, tersusun atas segala macam perbedaan, baik itu suku, adat, ras, etnis, budaya, agama khususnya. Bermacam-macam agama yang hidup di sini. Kan ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, belum lagi sistem-sistem kepercayaan yang hidup di masyarakat. Nah, itu ada di negara kita ini. Nah, oleh karena itu kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara Indonesia tentu harus dapat menyikapi semua perbedaan itu dengan baik. Tolerir dengan perbedaan, mampu memahami perbedaan, dengan rasa dengan perbedaan itu. Nah, tentu dalam kehidupan sehari-hari misalnya di lingkungan tempat tinggal, ya di lingkungan pekerjaan, pasti kita dibenturkan atau bertemu dengan orang lain yang berbeda agama. Pasti itu. Ya, tetangga kita, mungkin kita muslim, tetangga kita non muslim, atau sebaliknya, tetangga yang muslim kita yang non muslim di tempat tinggal. Ya, di lingkungan tempat kerja juga sama, ya, ada yang berbeda-beda agama seperti itu. Nah, namun apapun itu, apapun agamanya, apapun sistem kepercayaannya yang kita anut, tapi tentu kita dalam kehidupan sosial sehari-hari, ya, sosial masyarakat, di lingkungan kerja, dimanapun itu, ya, itu tentu harus bisa tetap bekerja sama walaupun berbeda agama. Nah, begitu. Jangan sampai malah justru agama menjadi penghambat untuk maju, untuk bekerja sama. Nanti mentang-mentang mengaku Islam, tidak mau berteman bekerja sama dengan yang agama lain. Nah, saya tidak, saya cuma berteman dengan sesama Islam. Anda, saya mau berteman dengan
sesama Islam yang sama alirannya. Yang beda aliran tidak mau, dianggap musuh, dianggap kafir, dianggap ahli bid'ah. Tidak boleh. Ya walaupun berbeda agama, berbeda sistem kepercayaan, berbeda aliran dalam agama, tetap kita harus dapat bekerja sama dalam kehidupan sosial, sosial masyarakat. Ada kegotong royongan di lingkungan tempat tinggal, sama-sama gotong royong. Mau agama apa nanti? Jangan bicara agama. Kita sama-sama hidup berdampingan kok. Harus rukun, bisa bekerja sama di lingkungan pekerjaan. Ya, kita dituntut misalnya ya menyelesaikan suatu pekerjaan dengan orang lain berbeda agama. Tidak masalah, ngapain dipermasalahkan? Profesional saja. Kalau memang mau sholat, sholat yang temannya yang non muslim ya biarin. Yang non muslim juga ya temannya yang muslim dipersilakan, yang ini pengertian, kan begitu. Nah, ya menjaga keamanan lingkungan, saling menghormati, menjalankan agama masing-masing, tidak memaksakan agama, itulah sebagai implementasi. Ya, konkret yang dapat kita pedomani terkait sila pertama ya mengenai ketuhanan yang Maha Esa itu. Nah, itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya implementasi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, begini. Kalau tadi sila pertama itu intinya bagaimana manusia-manusia Indonesia ini hidup beragama, hidup berketuhanan, memiliki bekal agama dalam hidupnya dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang ini sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ini adalah hubungan antar sesama manusia, orang perorangan dalam negara Indonesia ini. Kalau tadi dia hablum minan nas, ini adalah kalau tadi hablum minallah, ini hablum minan nas. Kalau tadi hubungan manusia dengan Tuhan, kalau sekarang hubungan manusia dengan sesama manusia. Nah, ini harus dipahami seperti apa sebenarnya yang harus kita lakukan. Nah, ini langsung saya sampaikan. Butir-butir implementasinya adalah pertama yang dapat kita lakukan, sesama manusia tidak saling melecehkan. Sesama manusia punya rasa memiliki. Nah, ini dulu saya jelaskan. Nah, jadi kita harus saling menghormati, tidak boleh sesama manusia, sesama warga negara, ya melecehkan orang lain yang kita anggap lebih rendah dari kita. Mentang-mentang orang lain status sosialnya lebih kurang beruntung dari kita lecehkan, kita hina, tidak boleh. Ya, mentang-mentang kita orang kaya, ada orang lain orang yang kurang mampu kita hina, mana boleh. Ya, malah terkadang yang kita anggap orang lebih rendah derajatnya dari kita, justru di mata Allah itu yang lebih tinggi. Karena di mata Allah itu derajat manusia bukan diukur dari status sosial, kekayaan, namun dari tingkat keimanan seseorang. Nah, boleh jadi kita yang menganggap orang lain lebih rendah, ternyata kita yang lebih rendah dari dia. Nah, maka tidak ada yang bisa kita banggakan. Nah, maka kita sesama manusia harus punya rasa memiliki, nah, saling menyayangi, itu agar tercipta hubungan yang baik. Kalau sudah muncul rasa benci, curiga, sinis, tidak percaya, gimana mau bisa memiliki? Nah, maka harus diciptakan ya rasa penghargaan, rasa kasih sayang, rasa keadilan itu agar kita punya rasa saling memiliki, dalam arti bernegara ini ya kita memiliki rasa persaudaraan, solidaritas. Nah, begitu. Nah, tentu agar itu bisa dapat berjalan, maka kita harus sama-sama menjaga sikap perilaku kita.
Nah, maka setiap manusia harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Harus dapat kita jaga keseimbangannya antara hak dan kewajiban kita. Karena hak dan kewajiban itu dia ibarat rel kereta api, saling selalu berdampingan. Di mana ada hak, di situ ada kewajiban. Tidak ada orang yang hanya bisa menuntut hak saja, tapi tidak menjalankan kewajiban itu mana ada. Justru malah jalankan kewajiban dulu, baru bisa meminta hak. Nah, maka kita hidup di dunia ini pedomannya ya dalam hubungan kita sesama manusia harus bisa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kita. Ya, seimbang. Kalau kita ingin menuntut hak, jalankan kewajiban dulu. Karena kewajiban itu apa yang harus kita lakukan terhadap orang lain. Sedangkan hak itu apa yang harus orang lain lakukan terhadap kita. Nah, kalau tadi kewajiban artinya ini harus kita lakukan karena terkait dengan hak orang lain, tapi kalau hak kita, kalau tidak kita minta pun tidak masalah. Misalnya kita bekerja, ya kita selesaikan tugas kita, selesai. Berarti kita berhak lagi nih atas upah. Nah kalau kita minta upah wajar, karena itu hak. Oh ternyata tidak mau diminta, biarlah upahnya nanti sumbangkan aja ke panti asuhan, bisa saja. Nah, artinya kita harus sama-sama tahu di mana ada hak, di situ ada kewajiban. Di mana ada kewajiban, di situ ada hak. Nah, begitu. Seimbang. Agar tercipta hubungan yang harmonis antar sesama manusia. Nah, lalu acuan yang lain ya, kita harus tidak boleh semena-mena terhadap orang lain. Harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Gitu. Ini ya menghargai dan menghormati juga ya. Tidak boleh kita semena-mena ya. Kita hina orang, kita caci orang, ya kita sakiti secara fisik, ya tidak boleh. Ya, karena kita nih sesama manusia ini sama, tidak boleh ya ada penindasan, ya kesenang-wenangan. Sekarang hati-hati, ya hukum sekarang sudah sangat ketat. Sedikit saja kita salah, misalnya ucapan kita dianggap orang lain penghinaan, dianggap perbuatan tidak menyenangkan, bisa dituntut di mata hukum. Nah, itu kan bisa berbahaya juga. Nah, makanya harus pandai-pandai menjaga sikap yang baik dengan orang lain. Tentu ya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ya humanisme. Ya. Perlakukan orang lain layaknya manusia, memanusiakan manusia. Nah, begitu. Apa perilaku yang baik, cara memperlakukan sesama manusia? Kembalikan ke diri kita. Apa yang kita rasa tidak pantas kita rasakan atau yang pantas kita rasakan, itulah yang kita perlakukan juga dengan orang lain. Kalau kita tidak suka rasanya diejek, tidak suka rasanya dihina secara fisik, tidak suka rasanya diolok-olok, jangan memperlakukan orang lain seperti itu. Nah, begitu ya. Nah, jadi memang harus pandai-pandai betul memiliki rasa empati yang tinggi, ya menempatkan diri di posisi orang lain, gitu. Ya, tentu dalam hubungan sama manusia ini ya banyak juga contohnya, ya bisa kegiatan yang sifatnya kemanusiaan, seperti donor darah, nyantuin anak yatim, berani membela kebenaran dan keadilan, ya banyaklah contoh-contoh konkret ya kegiatan yang bisa kita lakukan ya sesama manusia ini biasanya yang sifatnya sosial ya. Kegiatan kemanusiaan kan banyak itu. Bakti sosial bisa, donor ini bisa, menyantuni anak yatim bisa, ya. Banyaklah kegiatan sosial yang bisa kita lakukan dalam rangka kemanusiaan. Apalagi sekarang di tengah kondisi sulit seperti sekarang, ini banyak kita bisa lakukan. Ya, karena lagi mewabah corona atau COVID, ya bisa kita mungkin terkait bagi-bagi masker, alat pembersih, disinfektan misalnya, cuci tangan dan seterusnya, bisa saja apapun ya terkait bagaimana sesama manusia itu
agar bisa saling membantu satu sama lain. Nah, begitu. Ya. Selanjutnya ya, sila ketiga. Nah, ya, kita sudah masuk ketiga. Jadi saya simpulkan yang tadi, ya, sila kedua itu ya tentu intinya adalah bagaimana hubungan sesama manusia, hablum minan nas, ya, harus hubungan yang baik, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain agar tercipta ya manusia-manusia Indonesia yang rukun, ya begitu. Nah, sekarang sila ketiga, persatuan Indonesia. Nah, ini kita bicara bernegara nih, persatuan Indonesia nih. Konteksnya bernegara. Nah, merujuk pada persatuan yang utuh dan tidak terpecah belah, atau bersatunya bermacam-macam suku, agama, dan lain-lain yang berada di wilayah Indonesia. Persatuan ini terjadi karena didorong keinginan untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka, berdaulat, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian abadi. Nah, sila ketiga ini adalah bagaimana kita bersatu bernegara kesatuan Republik Indonesia. Ya, kan saya sering mengatakan bahwa Pancasila itu kita harus menafsirkannya secara hierarkis piramidal. Dalam arti seluruh sila-sila Pancasila itu dia sudah dibuat secara berurutan, berjenjang. Sila pertama melahirkan sila kedua melahirkan sila ketiga melahirkan sila keempat, dan sila keempat melahirkan sila kelima. Ya, apa buktinya? Orang kalau agamanya sudah bagus, ya sila pertama sudah dapat, maka hablum minannas juga bagus di sila kedua. Ya, orang kalau sudah bekal agamanya bagus, sudah akhlaknya bagus, maka hubungan sesama manusia pun juga akan baik. Dia akan menjadi pribadi yang sopan, yang menghargai, kan begitu. Nah, itulah yang menciptakan suatu harmonisasi hubungan di tengah-tengah masyarakat antar orang-orang yang menjadi warga negara Indonesia ini. Nah, makanya dari situlah sebagai dasar kita bisa bernegara. Coba bayangkan kalau sama manusianya saling bermusuhan, saling curiga, saling sinis, saling membenci. Gimana mau bersatu bernegara? Mana bisa? Nah, justru karena kita kompak dulu ya di masyarakat, kita sama-sama saling menghormati, menghargai satu sama lain, maka kita bisa bersatu bernegara Indonesia ini. Nah, itulah persatuan Indonesia. Nah, artinya apa? Di tengah kemajemukan yang ada, yang saya sering katakan bermacam-macam ya, suku, adat, ras, etnis, budaya, ya, dialek bahasa, itu semua harus kita bisa menyikapinya dengan bijak. Kita mau bernegara yang utuh, negara yang aman, ya, itu bagaimana? Ya, jangan dipermasalahkan perbedaan, ya. Hanya karena perbedaan agama bermusuhan, hanya karena perbedaan suku bertengkar, ribut, hanya karena perbedaan pilihan politik saling curiga, nggak boleh. Maka harus saling menghormati. Mau suku apapun, agama apapun, ya, adat apapun, budaya apapun, semuanya itu semua kita sama dalam bungkus yang sama, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, maka sikap kita bagaimana? Saling menghormati, saling menghargai, ya, tidak mempermasalahkan perbedaan, memiliki rasa kekeluargaan, kegotong royongan, ya. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tapi tetap satu. Artinya apa? Walaupun berbeda-beda agamanya, sukunya, adatnya, rasnya, atau bahasanya, tapi tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Ya, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro, kan begitu. Nah, persatuan ini terjadi karena didorong keinginan untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka, berdaulat, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan perdamaian abadi. Nah,
inilah dia ya. Kenapa kita harus bersatu? Kenapa kita harus rukun bernegara ini? Ya, karena memang kita kembali ke awal kenapa dulu kita bisa bersatu merdeka? Apa keinginan masyarakat pada waktu itu? Ya, waktu itu keinginannya kita ini ingin merdeka, ingin sama-sama hidupnya lebih sejahtera, makmur, ya, cerdas, sehat, damai. Nah, maka itu cita-citanya. Itu bisa diwujudkan dengan kemerdekaan. Ya, tanpa kemerdekaan tidak mungkin bisa diwujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, sentosa, tidak akan bisa. Ya, karena kemerdekaan itu syarat yang harus dipenuhi dulu baru kita bisa hidup sejahtera. Karena kalau masih dalam keadaan dijajah, tidak akan mungkin kita bisa seperti sekarang ini. Bisa sekolah, bisa hidup nyaman, ya. Tidak mungkin, jangan-jangan masih menjadi kerja paksa. Atau tidak ada lagi. Nah, gitu, ya. Nah, makanya itu ya kuncinya itu. Kita merdeka, nah baru kita bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita tadi. Ya, mau sejahtera, mau sehat, cerdas, aman, damai, itu kita merdeka dulu. Nah, maka syaratnya bernegara dulu, baru kita bisa sejahtera. Tidak ada sejarahnya orang dijajah itu sejahtera. Setelah lepas dari penjajah baru sejahtera. Inggris sekalipun menjajah, ya setelah dia bisa melepasnya, baru kan sejahtera itu. Kalau dalam masa penjajahan kan tidak juga. Nah, gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya dalam sila ketiga ini ya, yang bisa kita lakukan ya dalam rangka mewujudkan persatuan Indonesia itu pertama, kita harus menanamkan betul dalam diri kita bahwa kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, ini dalam hidup bernegara tuh. Kita harus mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan kita, kelompok kita. Ya, jangan pula kepentingan pribadi kita utamakan mengesampingkan kepentingan negara. Ya, ini contohnya banyaklah, sederhana saja. Kalau kita bekerja misalnya, ya, kalau terkait kepentingan umum, kepentingan masyarakat